Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi malam ini apa tuh? Kaget, suara melengking. Nah, jadi saya lagi ada di gubuk tua terbengkalai. Jadi untuk nyari gubuk ini tuh saya harus ngelewatin pohon-pohon yang lumayan serem ya guys, karena kayak kebun gitu. Duh, wangi apa ini ya? Tiba-tiba kayak wangi teman-teman. Kayak aroma-aroma. Merinding saya teman-teman. Gak tau kenapa ya, energi di sini tuh kayak bikin gerusak-gerusuk gitu, kayak nggak betah gitu hawanya. Nah, saya tuh dapat informasi gubuk ini tuh dari salah satu subscriber, dan untuk lokasinya di Jawa Barat. Sekarang udah jam berapa ini? Mau jam 10 ya teman-teman. Karena apa nih? Kenapa ini gerak? Angin atau apa ini? Sumpah gerak loh teman-teman. Ranting-ranting tadi. Gempa apa ya? Siapa itu? Terus jadi parno saya. Astagfirullahaladzim. Gak ada apa-apa tadi. Oke teman-teman. Jadi saya tuh dengar cerita dari salah satu subscriber ya. Kata dia, konon gubuk ini tuh dulunya pernah, astagfirullah, suara ini kali teman-teman, pernah dijadikan tempat untuk bundir ya. Jadi anak remaja bundir cewek karena frustasi akibat bullying itu teman-teman. Kok kayak ada suara tangisan ya? Siapa ya? Duh, jantung saya belum udah jeduk tuh. Jadi memang tempat ini tuh dulunya alas ya, alas. Nah, pada tahun 2000 ke bawah, berarti 1980-an ya kalau nggak salah, seingat saya pas dia cerita itu. Jadi dari tahun ke tahun mitos ini tuh makin mengental gitu teman-teman. Tuh depan sono itu udah jalan raya teman-teman, tapi kalau kesini nih, ini kayak alas, masih sedikit alas sih. Kayak di belakang nih ada tanaman padi ya, jadi diiniin petani itu. Ntar saya kasih tunjuk ke kalian ya, tapi saya mau cerita dulu sekilas, nggak semuanya, biar kalian bisa makin penasaran. Nah, jadi dari tahun ke tahun mistisnya itu makin kental. Apalagi gubuk ini dulunya pernah dijadikan tempat untuk bundir ya. Nah, dulunya tuh kalau nggak salah ya, di samping ini, pokoknya bukan di gubuknya, jadi di samping ini tuh kayak ada pohon gitu untuk ngegantung diri gitu loh teman-teman. Nah, setelah itu jasadnya tuh ditemukan sama warga, kemudian
ditaruh di gubuk ini dulu gitu. Jadi sempat kayak buat tempat mayit gitu ya. Nah itu kalau misalkan ngebahas orang yang sudah meninggal tuh serem temen-temen ya. Lebih kayak ini, nggak tahu kenapa. Pokoknya itu deh, lebih sereman ngebahas orang yang sudah nggak ada ketimbang ngelihat setan jenis-jenis lain ya gitu. Astagfirullahaladzim, merinding banget Allah. Allahu Akbar. Hantu. Kalian dengar sesuatu nggak? Kenceng banget. Siapa ya? Ya teman-teman. Bukan audio saya nggak konslet kan? Kalian dengar nggak? Kayak ada suara senandung gitu. Tadi juga pertama kayak ada suara tangisan gitu. Bukan, apa sih namanya? Sebentar. Di mana ya suaranya ya? Siapa itu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu teman-teman? Astagfirullahaladzim. Aduh, tenang. Jangan panik. Ini kalau panik ini handphone saya mana ya? Itu teman-teman. La ilaha illallah. Nggak ada apa-apa. Tapi kok kalian dengar sesuatu nggak? Asli ini ngeri banget ya rasanya. Vibes-nya tuh kayak ngena banget gitu teman-teman. Horor apa tuh? La ilaha illallah. Siapa itu? Siapa ya? Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman ya. Ini tanaman padi petani. Dan ini kondisi di belakang ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi memang gubuk ini tuh kalau siang suka dipakai untuk istirahat petani. Tapi kalau malam ini kayak udah apa tuh? Itu yang di ujung sonono. Itu ada rumah warga ya, tapi jauh banget. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenapa sangat? Itu pohon gede banget tuh teman-teman tuh. Tuh lihat tuh.
Ih, serem teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi malam ini tuh saya mau bikin cemilan ya sebelum saya melakukan eksperimen di sini. Nah, ada satu cerita nih teman-teman yang menarik gitu buat saya. Kenapa? Karena nggak ada petani yang berani tidur di sini kalau udah sandikala. Kalau udah masuk maghrib, itu mereka pasti pulang. Karena sebelumnya itu ada kejadian di mana dia ngelihat sosok cewek gitulah dari balik situ. Jadi pala dia kan tidur di sini ya. Dan si cewek itu kayak terbang gitu ngelayang. Nah di situ tuh dia mulai kapok. Dia nggak bisa gerak sedikit pun. Ya kayak orang rep-repan gitulah teman-teman. Nah dari situ. Terus selain itu juga dia dengar suara kayak senandung gitu katanya. Ini kejadiannya belum lama, baru berapa tahun lalu dari petani yang ada di sini gitu teman-teman. Makanya setiap udah Allah Akbar. Kucing teman-teman, ngeri banget suaranya. Tuh kan? Kalau ada kucing kayak gitu kayak menandakan sesuatu gitu. Terus kucingnya main di tengah alas gini ya. Kayak sawah gitu. Serem. Ih, kenapa ini tiba-tiba merinding banget? Makanya itu yang bikin saya tertarik gitu teman-teman untuk tidur di gubuk ini gitu. Saya juga penasaran dengan mitos tersebut. Bener nggak sih kalau yang gentayangan itu tuh katanya si arwah yang bundir saat-saat itu gitu. Kalau saya baca sih energinya emang rada kuat ya, lumayan kuat gitu. Bikin bulu kuduk merinding, apalagi keadaan sendirian kayak begini, di tengah-tengah kayak gini. Siapa yang mau? Kalau bukan saya doang gitu. Nah untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat sama-sama kira-kira apa sih gangguan yang akan terjadi nantinya gitu. Karena untuk saat-saat ini saya belum terlalu merasakan ini. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Allahu Akbar. Saya kayak ngeliat ada ini cewek jalan ya teman-teman di belakang. Ini sih siapa ya? Aduh, suara cicak nih udah kayak kuntai ketawa ya. Allahu Akbar, itu apa? Itu apa teman-teman? Astagfirullahaladzim. Aduh merinding saya. Apa itu? Kemana dia? Saya nggak salah lihat kan ya? Halo siapa ya? Itu tadi kepala apa bukan ya teman-teman ya? Mual saya teman-teman jadinya. Apa itu tadi ya? Misi. Gak ada siapa-siapa loh teman-teman. Saya minum dulu teman-teman. Bismillah. Oke teman-teman ya.
Mudah-mudahan sih bisa sampai pagi ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya, tapi bismillah dulu, insya Allah. Semoga nggak terjadi apa-apa sama saya gitu. Selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, karena ini udah makin larut ya. Sekarang aja udah jam setengah 12 tuh, bentar lagi ya. Bentar lagi jam 12. Saya mau bikin cemilan dulu lah. Saya nggak bawa tenda ya, karena ini kan di gubuk, jadi nggak perlu pakai tenda juga. Tempat ini tuh banyak debunya teman-teman, kalau kalian langsung ngerasain. Ranting jatuh kayak. Mungkin ranting jatuh kali ya, banyak banget ranting. Soalnya dari tadi bunyi-bunyian mulu. Ya wis lah. Nah teman-teman, jadi tuh si subscriber ini memang nyepam saya terus-terusan tuh. Saya pikir sih kayak ya mungkin biasa aja kali tempatnya ya gitu kan. Tapi setelah saya dengarkan ceritanya lagi gitu, oh kok menarik gitu kan. Biasanya kan kalau yang lainnya mah di gunung-gunung gitu kan ya, atau di hutan atau apa gitu. Nah ini tuh di gubuk alas gitu. Dan saya pikir, oh kenapa nggak coba aja gitu kan. Akhirnya saya balas tuh chatnya beliaunya dan diarahkanlah ke tempat ini tuh teman-teman. Oke. Teflon. Bismillah. Nyantol. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kalau malam ngemil dulu teman-teman ya. Tadi udah sebelum berangkat saya makan dulu tadi. Allah Akbar. Apa tuh? Ini apa tuh? Nah, nih. Oke, teman-teman. Bismillah. Wah, kebanyakan. Oke teman-teman, sambil nyemil dulu ya. Selamat makan. Ini saya sambil bacain komen teman-teman ya di YouTube. Apaan tuh? Kaget saya teman-teman. Tuh ada yang komen, Kak request tempat yang di Villa Ciloto Cianjur dong. Jadi kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi tempat, kalian bisa komen sebanyak-banyaknya. Makin banyak saya makin bisa ngebaca itu teman-teman. Ya. Nanti kalau memang tempatnya menarik, bagus, insya Allah saya cari. Nah jadi buat teman-teman nih yang udah ngikutin saya dan komen, kalian ada kesempatan untuk komen sebanyak-banyaknya. Apaan lagi tuh? Nggak tahu suara apa, nggak tahu. Ya kan bisa komen sebanyak-banyaknya untuk request lokasi. Nah nanti kalau misalkan lokasi itu saya pakai, kalian akan dapat hadiah dari saya. Tuh teman-teman ya. Yang pasti ceritanya menarik. Jadi kalian bisa komen di video-video saya sambil menceritakan tragedi apa yang terjadi di lokasi itu. Jadi kalau menurut saya nanti itu bagus dan terpilih, kalian akan beruntung untuk dapat hadiahnya. Teman-teman ya, selamat mencoba. Tikus sekali teman-teman ya. Nah teman-teman, saya tuh baru ingat teman-teman. Jadi setelah tragedi itu, penemuan jenazah wanita gantung diri, itu berapa tahun kemudian itu ditemukan lagi mayat yang memang udah nggak berbentuk gitu. Pokoknya hancur lah ya, kayak tercabik-cabik, terobek-robek gitu. Ternyata setelah ditelusuri, dia itu
warga yang lagi nyari kayu bakar. Kalau tidak salah ya, tahun 2000-an itu, karena selangnya tuh nggak terlalu jauh banget dan nggak terlalu deket banget gitu. Dan katanya si yang lagi nyari kayu bakar ini tuh kena ini teman-teman, patokan ular gitu, ular berbisa ya. Alhasil karena beliaunya sendirian, gak ada yang nolongin, jadi di tengah hutan kayak gitu, ya udah nyawa nggak terselamatkan. Kalau tahun itu tuh kan di sini masih kayak hutan-hutan yang memang besar-besar ya pohonnya ya, jadi masih banyak hewan buas kayak babi hutan gitu-gitu. Jadi mungkin yang pemicu tubuhnya robek kayak kecabik-cabik itu mungkin bisa jadi babi hutan itu tadi. Kurang lebih ceritanya seperti itu teman-teman. Tapi untuk sejauh ini saya belum ini sih ngedetek energi dari orang tersebut yang dulunya pernah meninggoy di sini gitu, di dekat-dekat sini lah. Siapa ya? Ada orang?